Selamat datang di channel Pustaka Pagi, channel edukasi masa kini. Jangan lupa komen, like, and subscribe sebagai bukti kamu mendukung channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Link videonya ada di bagian deskripsi ya. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai materinya. Di dalam persamaan nilai mutlak terdapat dua istilah. Yang pertama ada persamaan yang ditandai dengan adanya tanda sama dengan, dan yang kedua adalah nilai mutlak yang ditandai dengan tanda mutlak. Berikut akan disajikan beberapa contoh persamaan dan bukan persamaan nilai mutlak. Silahkan kamu jawab apakah itu persamaan atau bukan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, ada X min 2 sama dengan 3. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan nilai mutlak? Bukan ya, ini bukan persamaan nilai mutlak. Walaupun dia punya tanda sama dengan, tapi dia tidak punya tanda mutlak. Lalu yang kedua, ada mutlak 3X min 5 lebih dari 7. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan nilai mutlak? Bukan ya, ini juga bukan persamaan nilai mutlak. Walaupun dia punya tanda mutlak, tapi dia tidak punya tanda persamaan. Dia punyanya tanda pertidaksamaan. Lalu yang ketiga, mutlak X min 8 sama dengan 9. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan nilai mutlak? Ya, ini merupakan persamaan nilai mutlak. Karena ada tanda mutlak dan ada tanda sama dengannya. Lalu berikutnya, ada 3 dikali mutlak 7 min 2X sama dengan min 6. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan nilai mutlak? Ya, ini pun termasuk ke dalam persamaan nilai mutlak. Karena ada tanda mutlak dan ada tanda sama dengannya. Dan yang terakhir, ada 9X min 5 dimutlakkan sama dengan mutlak 3X min 7. Apa masuk ke dalam persamaan nilai mutlak? Ya, ini pun termasuk ke dalam persamaan nilai mutlak. Karena ada tanda mutlak dan juga ada tanda sama dengannya. Di video sebelumnya kita sudah pernah mengetahui bahwa ada definisi nilai mutlak secara matematis, yaitu mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan mutlak X akan menjadi min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan definisi tersebut untuk memecahkan masalah nilai mutlak. Misalkan ada X min 8 sama dengan 9. Ini kalau kita buat terjemahan bahasa Indonesianya artinya, berapa sih bilangan yang jika dikurangi 8 lalu dimutlakkan itu kan 9. Ya. Ini bisa kita tebak langsung, bisa juga tidak. Ya, bagi yang menebak langsung, kita cek nanti benar atau salahnya ya. Oke, kita buat sesuai definisi terlebih dahulu. Ikuti saja definisinya. Berarti mutlak X min 8 itu akan sama dengan X min 8 ya. Ikuti definisinya. Kalau X min 8-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, ini kita buat X-nya berapa? Berarti kalau kayak gini berarti X-nya pindah negatif 8-nya ke sini, lebih dari atau sama dengan 0 ditambah 8 yaitu 8. Ini syaratnya. Lalu yang kedua akan menjadi min X min 8 jika, nah, ini tinggal diganti saja tandanya. Kalau ini lebih dari sama dengan berarti ini jadi kurang dari 8. Lalu sekarang tinggal kita kerjakan. Pertama yang ini dulu ya.
Jika X nya lebih dari sama dengan 8, maka X min 8 itu akan sama dengan ini 9. Nah gitu ya, maka berarti X nya akan sama dengan 9, min 8 nya pindah ke sini ditambah 8, jadi X akan sama dengan 17. Nah kita cek, ini belum tentu benar X sama dengan 17 ini, kita cek apakah memenuhi syarat atau tidak. Maka kita buat dulu garis bilangannya ya. Syaratnya ini kan harus lebih dari sama dengan 8. Kita patok dulu 8-nya di sini dan kita tentukan 17-nya itu ada di mana? Ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri? Tentu saja 17-nya itu kan ada di sebelah kanan ya. Karena 17 lebih dari 8. Lalu kita buat daerah pertidakssamaannya. Ini X lebih dari atau sama dengan 8. Berarti kalau ada tanda sama dengannya itu pakai selang tertutup. Lalu ini kan ke arah kanan ya, lebih dari. Nah, ini termasuk tidak 17-nya? Termasuk ya. Nah, ada di wilayah sini kan. Berarti X sama dengan 17 ini memenuhi. Ini kita temukan X yang pertama. Yang keduanya, jika ini ya, X-nya kurang dari 8, maka ini pakainya min X min 8 kan sama dengan tetap 9 ya. Berarti ini tinggal kita operasikan, min kali X min X, min kali min plus 8 sama dengan 9. Lalu min X berarti akan sama dengan 9 min 8. Min X akan sama dengan 9 kurang 8 yaitu 1. Nah X nya berapa? Nah ini lebih baik kalau X nya ini tandanya negatif, mending tidak langsung dipindah ruaskan saja ya, karena ini akan berakibat fatal kalau misalkan tandanya bukan sama dengan ya. Kita ikuti saja. Berarti bagaimana untuk supaya jadi X? Berarti kan ini harus dikali negatif ya. Min kali min jadi plus, itu plus X sama dengan min kali 1 jadi min 1. Oke, X sama dengan min 1. Lalu kita cek lagi ya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Di sini patokannya 8. Terus min 1-nya ada di mana? Tentu saja ada di sebelah kiri ya. Min 1 di sini. Berarti ini kan kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti selangnya terbuka lalu ke arah kiri. Apakah min 1-nya memenuhi? Ya, memenuhi ya, karena dilewati oleh syarat tadi. Maka X sama dengan min 1 ini juga memenuhi persamaan ini ya. Jadi jawabannya X nya ada 2 ya. Bisa X sama dengan 17 atau X sama dengan min 1 ya, atau bisa kita tulis juga min 1,17. Ini himpunan penyelesaiannya. Lalu contoh soal kedua, ada mutlak 5 min 2x sama dengan 9. Seperti halnya contoh sebelumnya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita susun dulu berdasarkan definisi. Bahwasannya kalau ada mutlak 5 min 2x itu akan menghasilkan 5 min 2x jika yang di dalam tanda mutlak ini, yaitu 5 min 2x nya itu akan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ternyata bentuknya tidak X tunggal di ruas kirinya. Maka dari itu kita harus buat dulu X nya itu berapa. Berarti 5 nya harus kita pindahkan dulu dari kiri ke kanan. Jadi di kirinya tinggal 2X,
Di kanannya jadi ini kan 5, kalau pindah ke sini jadi negatif 5. Ya, karena 0 dikurangi 5 kan jadi min 5. Nah, ini yang tadi saya bilang hati-hati ada jebakan. Karena jangan sampai kamu memindahkan dulu min 2-nya. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa? Kalikan dulu dengan negatif. Kenapa? Karena koefisien dari X itu nilainya negatif. Berarti harus kita kalikan dulu negatif biar jadi positif. Jadi negatif kali negatif jadi positif 2x. Negatif kali lebih dari atau sama dengan, berarti jadi kurang dari atau sama dengan. Nah, ini yang jadi bahayanya. Kalau kita langsung memindahkan ruas, otomatis nanti takut terlewat tanda pertidaksamaannya tetap lebih dari sama dengan. Nah, itu yang bahaya. Kita lanjut. Negatif ke negatif jadi positif. Nah, sehingga X yang menjadi syarat adalah X lebih dari atau sama dengan 5/2. Ya, ini syarat pertama. Jadi akan jadi 5 min 2x jika X-nya lebih dari atau sama dengan 5/2. Ini yang pertama. Yang kedua, mutlak 5 min 2x ini akan jadi negatif 5 min 2x jika, nah karena sudah kita hitung tadi, ini tinggal kita balikan saja syaratnya. X nya ini kan kurang dari, berarti ini lebih dari 5/2. Ya, kalau mau dihitung silahkan ya, tidak juga nggak apa-apa ya, karena takut menghabiskan waktu. Oke, sekarang tinggal kita cari benar-benar X yang memenuhinya itu berapa sesuai dengan syarat tadi. Pertama, jika X nya kurang dari atau sama dengan 5/2, maka 5 min 2x nya itu akan sama dengan 9. Nah, kita cari X nya ini berapa. Berarti min 2x akan sama dengan 9, 5 nya pindah, tadinya positif jadi negatif 5. Ya, jadi ini min 2x akan sama dengan 4. Nah, ini kali dulu ya, kali negatif untuk membiasakan kalau kamu menemuinya tanda pertidaksamaan, bukan tanda persamaan. Ya, negatif kan negatif jadi positif 2x, sama dengannya walaupun dikali negatif tetap jadi sama dengan. Ya, terus negatif kali 4 jadi negatif 4. Maka X-nya itu akan sama dengan negatif 4/2. Oke, jadi X-nya akan sama dengan min 2. Nah, udah ketemu nih X-nya sama dengan min 2. Tapi apakah memenuhi syarat ini? Ya, kita cek dulu ya lewat garis bilangan. Ini garis bilangan, terus ini ada 5/2 sini. Nah, kira-kira si negatif 2 ini ada di mana? Apakah ada di kanan ataukah ada di kiri 5/2? Ya, tentu saja karena 5/2 nya positif, ininya negatif, berarti ada di kiri negatif 2 nya sini. Terus ini tanda kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan berarti selangnya tertutup. Lalu kalau kurang dari berarti ke arah kiri. Nah, itu. Jadi ternyata negatif 2 itu memenuhi karena dilewati oleh syarat ini. Jadi kesimpulannya, X yang pertama kita sudah temukan yaitu X sama dengan negatif min 2. Negatif 2. Lalu sekarang kita cari X yang kedua. Jika X-nya lebih dari 5/2, maka kita pakainya yang min 5 min 2x sama dengan 9. Ya, sekarang kita kali. Negatif kali 5, negatif 5. Negatif kan negatif jadi positif 2x
sama dengan 9. Berarti 2x akan sama dengan 9 min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi 2x akan sama dengan 9 tambah 5 14. Ya, maka x akan sama dengan 14 per 2 atau x akan sama dengan 14 dibagi 7. Nah, ini ya, x sama dengan 7. Nah, sekarang kita cek apakah x sama dengan 7 ini memenuhi syarat. Oke. Sama, bikin garis bilangan lagi. Di sini ada 5 per 2. 5 per 2 itu kan 5 bagi 2 pas 2,5. Nah, si 7-nya ada di kanan apa di kiri? Tentu saja 2,5 itu lebih kecil daripada 7 kan? Berarti 7-nya ada di kanan. Nah, setelah itu di sini kan selangnya tertutup karena tidak ada sama dengannya, berarti tidak penuh lingkarannya. Terus lebih dari berarti ke kanan. Ternyata apakah 7-nya dilewati? Ya, 7-nya dilewati. Nah, ini 7-nya masuk ya. Berarti x sama dengan 7 ini memenuhi. Kesimpulannya, untuk 5 min 2x sama dengan 9, x yang memenuhinya adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 7. Ya, jadi ada 2x yang memenuhi ini. Atau bisa kita tulis juga himpunan penyelesaiannya min 2,7. Contoh soal berikutnya yaitu mutlak 3x min 1 sama dengan 4x. Prosesnya sama. Ya, kita tentukan dulu syarat-syaratnya. 3x min 1 itu akan menjadi 3x min 1 jika 3x min 1-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kalau 3x lebih dari atau sama dengan min 1-nya pindah ke sini, 0 tambah 1 yaitu jadi 1. Nah, ini kan tidak ada tanda negatif, berarti langsung saja. Ya, berarti x-nya lebih dari atau sama dengan 1/3. Yang kedua, mutlak 3x min 1 akan menjadi min 3x min 1 jika x-nya, nah ini tinggal dibalik saja, kurang dari 1/3. Lalu sekarang kita tinggal cari berapa persisnya nilai x itu. Pertama, jika x-nya lebih dari atau sama dengan 1/3, maka 3x min 1 itu sama dengan 4x. Nah, ini kita cari x-nya. Pindahkan yang punya x ke yang punya x, dan yang gak punya x ke ruas yang gak punya x juga. Nah, karena ini 3x ada di sini, 4x ada di sini, ya berarti bebas mau 4x yang pindah atau 3x yang pindah, terserah ya. Nah, ini mendingan 3x-nya saja yang pindah ya. Jadi 4x, 3x-nya pindah ke sini jadi negatif 3x. Berarti min 1 akan sama dengan 4 dikurangi 3 yaitu jadi 1 ya, 1x, atau bisa kita tulis juga x. Nah, ini berarti x-nya sama dengan min 1. Kita cek apakah min 1 ini memenuhi atau tidak. Kita bikin garis bilangan. Syaratnya adalah 1/3 dulu kita tulis. Terus min 1-nya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini kan 1/3-nya positif, berarti karena ini min 1, berarti kalau min ada di kirinya ya. Nah, lalu selanjutnya kita cari daerahnya. Ini kan lebih dari atau sama dengan, karena ada sama dengannya berarti selangnya tertutup full ya lingkarannya. Lalu ini lebih dari berarti ke kanan. Nah, apakah min 1-nya dilewati daerah x lebih dari atau sama dengan 1/3?
Tidak ya, ini kan min satunya di sini, sementara daerahnya ke sini. Berarti X sama dengan min 1 ini tidak memenuhi. Lalu sekarang kita cari X yang satunya lagi. Jika X-nya kurang dari 1/3, maka min 3X min 1 sama dengan 4X. Negatif kali positif jadi min 3X, negatif kali negatif jadi positif 1 sama dengan 4X. Min 3X nya pindah ke sini, yaitu jadi 4X plus 3X. Jadi 1 akan sama dengan 7X. 4 tambah 3, 7X. Berarti X nya itu 7 nya pindah jadi 1/7. Nah, apakah X sama dengan 1/7 ini memenuhi? Kita bikin garis bilangannya lagi. Di sini patokannya 1/3. Terus 1/7 kira-kira ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Lebih besar atau lebih kecil 1/3? Tentu saja lebih kecil ya. Karena 1 dibagi 3 akan lebih besar daripada 1 dibagi 7. Kalau mau lebih jelasnya, ubah saja 1/3 dan 1/7 ke dalam bilangan desimal. Lalu ini tidak ada tanda sama dengan, berarti selangnya terbuka. Terus ini kurang dari, berarti kurang dari itu ke kiri. Nah, kita arsir sekarang daerahnya. Nah, apakah 1/7-nya dilewati oleh oleh daerah tersebut? Ya, ini 1/7 dilewati. Berarti yang memenuhi hanyalah yang 1/7 ini. Sementara yang X sama dengan min 1 tidak memenuhi. Si min 1-nya tidak dilewati oleh daerah tersebut. Berarti kesimpulannya adalah untuk mutlak 3X min 1 sama dengan 4X ini, X yang memenuhinya adalah X sama dengan 1/7. Kalau kita bikin himpunan penyelesaiannya berarti kurung kurawal 1/7. Lalu contoh soal berikutnya. Mutlak X plus 2 min 3X sama dengan 5. Ini kan kalau kita bahasa Indonesia kan, berapa sih yang ditambahkan 2 yang kalau dimutlakan lalu dikurangi 3 dikali berapa, itu hasilnya 5. Nah, kalau kamu pakai cara manual, ini akan jadi ruwet kan ya, akan jadi pusing nih. Maka dari itu definisi persamaan nilai mutlak itu sangat membantu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, caranya tinggal kamu buat ruas kirinya hanya yang punya tanda mutlak saja, yaitu X plus 2, dan min 3X nya pindahkan ke sini jadi 5 plus 3X. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal buat berdasarkan definisi. Mutlak X plus 2 itu akan jadi X plus 2 jika X plus 2 nya lebih dari atau sama dengan 0, atau X nya itu lebih dari atau sama dengan min 2. Lalu yang kedua akan menjadi min X plus 2 jika X nya kurang dari min 2. Oke. Maka dari itu, jika X nya lebih dari atau sama dengan min 2, maka X plus 2 nya itu akan sama dengan 5 plus 3X ya. Nah, kita tinggal pindahkan yang punya X dengan yang punya X, yang tidak punya X dengan yang tidak punya X. Jadi 5 nya pindah ke sini, X nya pindah ke sini, atau boleh sebaliknya juga, tidak ada masalah. Misalkan 5 nya pindah ke sini, jadi 2 dikurangi 5 sama dengan X nya pindah ke sini jadi 3X, terus X nya tadinya positif jadi negatif, sehingga jadi 2 dikurangi 5 jadi min 3.
3 dikurangi 1 jadi 2x. Maka x-nya akan jadi min 3/2. Nah, apakah min 3/2 ini memenuhi? Biar enak kita rubah dulu min 3/2 nya jadi desimal ya, min 1,5 berarti. Nah, kita bikin garis bilangannya lagi. Misalkan di sininya min 2 karena syaratnya ini kan min 2 patokannya. Terus di sini lebih dari atau sama dengan, berarti selangnya tertutup, terus lebih dari itu ke kanan. Nah, terus si 1,5 min 1,5 nya ada di mana? Ada di kirinya min 2 atau di kanannya min 2? Tentu saja ada di kanannya ya. Karena min 1,5 itu lebih besar daripada min 2 nilainya. Nah, ini kan dilewati. Berarti x sama dengan min 1,5 itu memenuhi. Lalu yang kedua, jika x-nya itu kurang dari min 2, maka min x plus 2 kan sama dengan 5 plus 3x. Berarti min kali x min x, min kali plus jadi min 2 sama dengan 5 plus 3x. 2-nya pindah ke sini jadi min 2 min 5 sama dengan x-nya min x-nya pindah ke sini jadi 3x plus x. Jadi ini min 7, 3 ditambah 1 jadi 4x. Maka x-nya akan jadi min 7/4. Min 7/4 itu min 1,75. Nah, apakah min 7/4 ini memenuhi? Nah, kita cek lagi. Patokannya di sini kan min 2 ya. Berarti min 2, terus min 1,75-nya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Ya tentu saja ada di sebelah kanannya ya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan daerahnya. Karena ini selang tertutup, terbuka, ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti bulatannya tidak penuh, lalu kurang dari berarti ke sini. Nah, ini. Nah, tinggal lihat saja apakah min 1,75-nya memenuhi? Tidak ya? Tidak. Tidak dilewati oleh daerah ini. Berarti kesimpulannya untuk mutlak x plus 2 min 3x sama dengan 5, x yang memenuhinya hanya min 1,5 atau himpunan penyelesaiannya min 1,5. Lalu yang berikutnya ada min 5 dikali mutlak x plus 2 ditambah 4 sama dengan min 11. Nah, ini kelihatannya saja yang ribet, padahal tidak ya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah kamu pindah-pindahkan supaya yang punya tanda mutlak saja yang berada di kiri. Yang tidak punya tanda mutlak pindahkan ke kanan. Berarti min 5 kali mutlak x plus 2, nah 4-nya pindah ke sini jadi min 11 min 4. Jadi min 5 x plus 2 jadi min 15. Terus ini kan ada tanda negatif di sini, jadi dikali saja. Jadi 5 ini kan negatif kan negatif jadi positif, 5 kali x plus 2 sama dengan 15. Jadi kalau mutlak x plus 2 sama dengan 15/5, atau mutlak x plus 2 akan sama dengan 3. Nah, ini kan sama seperti contoh soal nomor 1. Silahkan dikerjakan.
Lalu soal berikutnya, berapakah nilai X jika mutlak 3X plus 1 sama dengan mutlak X min 5? Ya. Nah, kalau tadi kan kita ketemu dengan persamaan yang mutlaknya ada 1. Nah, kalau ini mutlaknya ada 2, ada di kiri, ada di kanan. Nah, maka dari itu, untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan ini, maka kita harus tahu salah satu sifat nilai mutlak, yaitu jika mutlak M sama dengan mutlak N, maka mutlak M dikuadratkan itu akan sama dengan mutlak N juga dikuadratkan. Oke, ya. Nah, sifat ini harus kita pecah dulu. Oke. Maka mutlak M dikuadratkan sama dengan mutlak N dikuadratkan. Kalau mutlak M dikuadratkan itu sama aja kayak M kuadrat. Dan ini juga sama aja kayak N kuadrat. Oke, maka M kuadrat kurangi N kuadrat akan sama dengan 0. Lalu setelah itu tinggal kita faktorkan. Faktor dari M kuadrat min N kuadrat itu adalah M plus N dan M min N. Ini faktornya. Ya, kalau tidak percaya silahkan kalikan saja. M kali M jadi M kuadrat, M kali min N jadi min MN, N kali M jadi plus MN, berarti tadi min MN plus MN jadi 0 ya. Terus ada N kali min N jadi min N kuadrat, berarti sama ya. Nah, kita pakai ini saja. Lalu selanjutnya bagaimana? Kita gunakan sifat tadi ya. Berarti ini sebagai M, ini sebagai N ya. Berarti tadi kan bentuk seperti ini akan sama dengan M plus N dikali M min N sama dengan 0. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. M nya itu kan 3X plus 1, N itu kan X min 5 ditambah X min 5. Lalu dikali M nya itu kan 3X plus 1, terus dikurangi N nya X min 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita operasikan ya. Ini kita lepaskan kurungnya, berarti 3X plus 1 ditambah X min 5. Ini 3X plus 1. Nah, ini ya, min kali X jadi min X, min kali min jadi plus 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita operasikan ya. 3X ditambah X jadinya 4X. Lalu ada 1 dikurangi 5 jadi berapa? Min 4 ya. Terus lalu yang ininya 3X dikurangi X jadi 2X ya. Lalu 1 ditambah 5 jadi 6 plus 6. Kemudian, nah ini kan berarti sudah seperti bentuk pemfaktoran ya. Ini sudah faktor ini. Maka dari itu tinggal kita cari nilai X nya ya. Bahwa 4X min 4 nya itu sama dengan 0 ya. Berarti pindahkan jadi 4X akan sama dengan 4. Maka X akan sama dengan 4 dibagi 4 atau X nya sama dengan 1. Lalu yang kedua, 2X plus 6 sama dengan 0. Berarti 2X akan sama dengan min 6. Selanjutnya X akan sama dengan min 6 per 2 atau X akan sama dengan min 3. Ternyata sudah ada X yang memenuhinya. Yang pertama ada X sama dengan 1, yang kedua ada X sama dengan min 3. Jadi kesimpulannya, untuk 3X
plus 1 sama dengan X min 5 dimutlakkan, X yang memenuhinya ada X sama dengan 1 atau X sama dengan min 3 ya, atau kalau kita tulis menjadi himpunan penyelesaian yaitu min 3,1 pakai tanda kurung kurawal ya. Nah, sebenarnya semua jawaban bisa kamu buktikan sendiri, bisa kamu pastikan sendiri bahwa itu benar atau salah ya. Jadi ketika kamu mengerjakan soal, sebenarnya kamu sudah bisa mengetahui jawaban kamu itu benar atau salah. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini akan dibuktikan jawaban dari contoh soal terakhir tadi ya, bahwasanya ada 2x yang memenuhi, yaitu ada x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1 terhadap persamaan mutlak 3x plus 1 sama dengan x min 5. Nah, kita akan membuktikan bahwa jawaban ini benar atau salah ya. Cara membuktikannya bagaimana? Tinggal kamu substitusi ya, substitusi. Misalkan yang pertama x sama dengan min 3 ke persamaan ini, ganti saja nilai x nya oleh min 3. Jadi mutlak 3 dikali min 3 ditambah 1 sama dengan min 3 min 5. Nah, jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan ya. Jadi 3 kali min 3 jadi min 9 plus 1. Yang ini min 3 min 5 jadi min 8. Jadi min 9 tambah 1 jadi min 8 sama dengan min 8. Mutlak dari min 8 adalah 8. Yang ini juga sama 8. Kedua ruas sama. Artinya X sama dengan min 3 memenuhi persamaan ini. Lalu pembuktian berikutnya untuk X sama dengan 1. Maka ganti X nya oleh 1. Jadi 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan mutlak 1 dikurangi 5 ya. Jadi 3 kali 1 jadi 3 ditambah 1. Ini 1 min 5 jadi min 4. 3 tambah 1 jadi 4 sama dengan mutlak min 4. Mutlak 4 sama dengan 4 dan mutlak min 4 sama dengan 4. Maka X min 1 juga memenuhi persamaan ini.